Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi dengan dosen Bapak Wahyu Purwosantoso SEMM. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gigi Firmansyah. Saya adalah mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia tahun akademik 2025-2026. Tujuan presentasi saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis saham dan obligasi sesuai soal yang sudah diberikan. Langsung saja kita memasuki presentasi. Nah, saya akan membacakan kembali soal yang diberikan untuk analisis saham dan obligasi, yaitu seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset berbeda, yaitu saham dan obligasi, dan meminta Anda sebagai konsultan keuangan mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Anda diberikan data berikut, yaitu yang pertama, analisis saham. Perusahaan baru saja memberikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon model. Yang kedua, analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal 10 juta dalam jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga kupon 12% per tahun dibayarkan tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Kemudian yang terakhir, evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 18%, rata-rata return bebas risiko 6%, beta portofolio 1,2, dan juga standar deviasi 20%. Instruksi yang diberikan yaitu saya sebagai konsultan akan menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. Ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu analisis nilai intrinsik dengan menunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama membandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli? Dengan kata lain under value, atau layak dijual? Dengan kata lain over value. Kemudian yang kedua yaitu penilaian obligasi. Saya akan menjelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Kemudian yang terakhir, evaluasi kinerja. Saya akan menghitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A dengan menjelaskan kepada investor apakah manajer portofolinya telah bekerja dengan baik, dengan arti mengalahkan pasar, atau bekerja dengan tidak baik.
Tujuan saya analisis ini adalah untuk membantu investor mengambil keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis perhitungan. Langsung saja kita akan memasuki tahapan yang pertama, yaitu analisis nilai intrinsik saham PT Maju Bersama. Tujuannya adalah menentukan harga wajar saham saat ini dengan menggunakan Gordon Growth Model atau model pertumbuhan konstan. Sebelum masuk ke perhitungan, kita diberikan data sebagai berikut. Yang pertama, dividen saat ini yaitu 2000, kemudian pertumbuhan dividen 10% atau 0,1, kemudian tingkat pengembalian yang diisyaratkan 15% atau 0,5, kemudian harga pasar 45.000. Artinya perusahaan membagikan dividen sebesar 2000 dengan pertumbuhan 10% per tahun, dan investor mengharapkan tingkat pengembalian 12%. Langkah awal yang saya lakukan yaitu saya akan menghitung dividen tahun depan dengan rumus, yaitu dividen saat ini dikalikan 1 plus pertumbuhan dividen, yang mana diketahui dividen saat ini yaitu 2000 per lembar, kemudian 1 plus 0,1 dikalikan 2000 per lembar, yaitu kita dapat nilai hasil akhir 2200. Setelah diketahui harga dividen tahun depan, maka kita akan menghitung nilai intrinsik saham, yaitu dengan rumus dividen tahun depan dibagi tingkat pengembalian yang disyaratkan dikurangi pertumbuhan dividen, yang mana setelah dilakukan perhitungan ditemukan nilai akhir yaitu sebesar 44.000. Dengan artian harga pasar saat ini adalah 45.000, sedangkan nilai intrinsik saham 44.000. Keputusan investasi yang saya ambil adalah over value. Nah, dengan penjelasan itu saham ini tergolong over value. Secara teori, saham seperti ini tidak direkomendasikan untuk dibeli karena potensi koreksi harga cukup besar. Investor sebaiknya berhati-hati dan mempertimbangkan keputusan jual atau menunggu harga turun. Namun, jika Anda sudah memilikinya, ini adalah sinyal untuk mempertimbangkan penjualan karena harganya kemungkinan akan terkoreksi turun mendekati nilai wajarnya. Kemudian kita akan melakukan tahap penilaian obligasi, yang mana tujuannya adalah menentukan harga wajar obligasi dan posisi harganya, apakah premium ataupun diskon. Kita diberikan data sebagai berikut, yaitu nilai nominal sebesar 10 juta, jangka waktu 5 tahun, kupon 12% dikalikan 10 juta, ditemukan hasil 1.200.000 per tahun, kemudian tingkat bunga pasar 10%, yang artinya kita akan menganalisis obligasi dengan nominal 10 juta dengan kupon 12% dan bunga pasar 10%. Karena kupon yang ditawarkan lebih tinggi dari bunga pasar, obligasi ini memberikan imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan instrumen lain. Mari kita buktikan dengan penghitungan. Yang pertama, harga obligasi adalah present value dari kupon ditambah present value dari nilai nominal. Sedangkan kita sudah diberikan data di atas, kita lakukan penghitungan nilai kupon sehingga ditemukan nilai kupon sebesar
4.548.960. Sedangkan untuk nilai nominal kita juga sudah melakukan penghitungan, didapatkan dengan nilai 6.209.213.000. Sehingga harga wajar obligasi yaitu penambahan nilai kupon dan nilai nominal yaitu 10.758.173. Akibatnya, investor bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkannya, sehingga obligasi ini dijual dengan harga premium, yaitu di atas harga nominal. Kesimpulan, karena harga wajar lebih besar daripada harga nominal, maka obligasi ini dijual pada harga premium. Alasannya, obligasi ini menawarkan bunga kupon 12% yang lebih tinggi dari bunga pasar saat ini yang hanya 10%. Karena obligasi ini memberikan keuntungan besar daripada instrumen lain di pasar, investor bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara bunga kupon dan bunga pasar sangat menentukan harga obligasi. Kemudian kita akan memasuki tahap yang terakhir, yaitu evaluasi kinerja portofolio A. Sebelum kita mengevaluasi, kita diberikan data yaitu rata-rata premium portofolio 18%, rata-rata return bebas risiko 6%, kemudian pita portofolio 1,2, dan juga standar deviasi 20%. Yang artinya portofolio ini menghasilkan return 18% dengan risiko standar deviasi 20% dan return bebas risiko 6%. Langkah pertama, kita akan menghitung indeks Sharpe atau Sharpe ratio, yaitu mengukur kelebihan pengembalian per unit risiko atau standar deviasi. Setelah dilakukan perhitungan, ditemukan nilai dari indeks Sharpe ratio-nya, yaitu sebesar 0,6. Dengan penjelasan, portofolio menghasilkan akses return 12% per tahun dengan risiko total 20%. Semakin tinggi Sharpe, semakin baik pula kompensasi return terhadap risiko. Kemudian setiap 1% risiko yang diambil, portofolio menghasilkan kelebihan return sebesar 0,6%. Angka positif menunjukkan kinerja yang layak. Namun apakah ini baik atau buruk biasanya dibandingkan dengan Sharpe rasio pasar atau portofolio lain. Nilai Sharpe 0,6 menunjukkan portofolio memberikan return yang cukup baik terhadap risiko. Kemudian indeks Jensen atau alpha Jensen. Sebelum kita menghitung indeks Jensen, kita mengasumsikan return pasar atau return market sebesar 14%, sehingga setelah dilakukan penghitungan didapatkan nilai hasil 0,024 atau alpha Jensen diketahui 2,4%. Nilai positif ini menunjukkan bahwa manajer investasi berhasil mengalahkan pasar. Kesimpulannya, asumsi return pasar sekitar 14%, maka manajer investasi Anda telah bekerja dengan baik, yaitu mengalahkan pasar karena alpha bernilai positif. Manajer investasi Anda berhasil mengalahkan return 18%, padahal dengan risiko beta 1,2, artinya risiko di atas rata-rata pasar. Ia hanya dituntut menghasilkan return sekitar 15,6%. Kelebihan return inilah yang disebut alpha. Dengan kata lain, manajer portofolio telah bekerja dengan baik dan mampu menciptakan nilai tambah bagi investor.
Kesimpulan akhir berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, saham PT Maju Bersama tergolong overvalue dan kurang layak dibeli saat ini. Kemudian, obligasi dijual pada harga premium karena kupon lebih tinggi dari bunga pasar. Selain itu, portofolio A menunjukkan kinerja yang baik karena mampu mengalahkan pasar. Melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi sebaiknya selalu didasarkan pada perhitungan yang objektif, bukan hanya pada persepsi atau tren pasar. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen investasi. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.